Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali tausiah kita dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan waktu dan diberikan kesehatan. Nikmat sehat dan waktu luang itulah yang membuat kita bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini pada malam hari ini. Mudah-mudahan sehat yang diberikan oleh Allah selalu membuat kita bisa dekat dengannya. Setiap nikmat yang diberikan oleh Allah mestilah membuat kita harus semakin dekat kepada yang memberikan nikmat itu. Kita tidak boleh putus bersyukur, karena memang nikmat Allah tidak pernah putus dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh pula bosan dalam memuji Allah, karena kita tidak pernah bosan dalam meminta. Setiap saat kita meminta kepada Allah, dan setiap saat pula nikmat Allah itu turun untuk kita. Maka jangan sampai kita seperti yang ada pada hadis qudsi yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah heran dengan hambanya. Kenapa Allah heran dengan hambanya? Karena setiap saat nikmat Allah itu turun untuk hambanya, tapi setiap saat pula catatan dosa dan kemaksiatan mereka naik ke atas arsy sana. Mudah-mudahan detik-detik waktu kita di dalam bulan Ramadan benar-benar detik-detik waktu ibadah, detik-detik waktu yang bisa mendulang pahala, detik-detik waktu yang bisa mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus berselawat dan bersalam untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya, mudah-mudahan kita semakin merindukannya. Beliau sangat rindu dan sangat cinta kepada kita. Bahkan beliau sering mengingat kita sebagai umatnya, bahkan pada saat-saat kritis sekalipun. Yang diingat oleh beliau bukan dirinya, tapi adalah kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan cinta kita jujur dan serius, dan cinta yang jujur itu akan menyelamatkan di hari mahsyar, membuat kita bisa selamat dari azab-azab yang ada pada waktu mahsyar. Karena nanti orang yang mencintai Rasul, maka dia akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anta ma'a man ahbabta, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Mudah-mudahan semua kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau, yang tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Sebagai tausiah kita pada malam hari ini,
Saya ingin berbagi dengan kita bersama atau setidaknya mengulang-ulang apa yang sudah kita ketahui sebelumnya. Kita coba mentadabburi salah satu dari ayat-ayat Ramadan. Ayat-ayat Ramadan itu di dalam Al-Baqarah 183 sampai 187. Ada 5 ayat. Siapa yang ingin paham seluk-beluk Ramadan, masalahnya, berbagai persoalan yang ada di dalamnya, pahamilah 5 ayat itu. 183 sampai 187. Tengok bagaimana para ulama memberikan penjelasan. Yang menarik adalah salah satu dari ayat itu sepertinya tak nyambung sama Ramadan, tapi diselipkan itu dalam ayat-ayat Ramadan. Ketika diawali dengan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, nanti ayyaman ma'dudat, nanti ada syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Setelah itu tiba-tiba Allah bicara tentang doa. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Pada ayat yang kelima Allah kembali balik kepada persoalan Ramadan. Uhilla lakum lailatas siyami arrafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Yang jadi kajian kita pada malam hari ini adalah pada ayat yang keempatnya, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Diselipkan satu ayat dan seluruh ayat yang satu ini dari awal sampai akhir bicara dalam satu persoalan. Ad-doa. Ada apa dengan doa? Kenapa tiba-tiba diselipkan itu dalam ayat-ayat Ramadan? Maka semua kita, saya yakin, juga sudah paham bahwa sesungguhnya doa, kalau kita tengok pada hadis-hadis Rasulullah SAW, itu punya kedudukan yang sangat tinggi dan luar biasa di dalam kita beragama. Doa ketika diselipkan pada ayat-ayat Ramadan, itu artinya adalah amal unggulan yang ada di dalam Ramadan. Salah satunya adalah ad-doa. Tapi kenapa doa yang disebutkan oleh Allah? Kita kan punya banyak ibadah yang dianjurkan. Ada tilawatul Quran, kita senantiasa membaca Al-Quran. Ada sedekah, itu amal unggulan juga. Tapi dalam ayat Ramadan, fokus satu ayat di antara 5 ayat, satu ayat bicara tentang doa. Ada apa dengan doa? Kita coba lihat hadis-hadis Rasulullah SAW. Ada di antara hadis di mana kedudukan hadisnya adalah hadis yang sahih, riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Abu Daud, dan Imam An-Nasai, juga Ibnu Majah. Apa kata Rasulullah SAW? Ad-doa huwal ibadah. Ad-doa huwal ibadah. Doa itulah ibadah yang sesungguhnya. Ada dalam riwayat yang lain, tapi sebagian menghukumkan sebagai hadis yang dhaif, juga datang dari Imam Tirmizi dari Anas. Apa kata Rasul? Ad-doa mukhul ibadah. Jadi ada banyak riwayat. Ad-doa huwal ibadah. Doa itulah yang ibadah sebenarnya. Sedangkan hadis yang tadi, ad-doa mukh. Mukh itu kalau dalam komputer itu prosesornya. Kalau di kita manusia, mukh itu otak kita. Atau bisa dikembalikan, bisa bilang otak, bisa bilang hati. Ada yang menerjemahkan mukhul ibadah, intisari dari sebuah ibadah. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala
menyelipkan satu ayat persis terkait dengan doa di antara ayat-ayat siang, ayat-ayat puasa. Karena memang ibadah, karena memang doa huwal ibadah. Doa itulah yang ibadah sebenarnya. Apa maksudnya ini? Kita lihat pada beberapa poin dan dalam waktu yang tentu saja terbatas. Yang pertama, doa terkumpul di dalamnya semua anasir tauhid. Anasir-anasir iman, anasir tauhid itu semuanya ada pada doa. Kalaulah orang membagi-bagi, para ulama dulu membagi-bagi tauhid itu kepada 3. Ada tauhidul rububiyah, ada tauhidul uluhiyah, ada tauhidul asma'i was sifat. Ketiga jenis tauhid ini ada pada doa. Kita tengok, yang pertama tauhidur rububiyah. Kalau tauhidur rububiyah itu meyakini Allah sebagai Rabb, Khaliq, Razik, Afu, Yuhibbul Afwa. Itu semua adalah bagian dari keimanan kita terhadap Allah pada bagian rububiyah. Kita meyakini bahwasanya Allah dialah yang menciptakan kita. Dan pada saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hanyalah karena pengakuan kita akan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kepada Allah kita mengadu? Kenapa Allah tempat kita mengadu? Enggak adakah tempat mengadu yang lain? Jawabannya enggak. Enggak ada tempat mengadu yang lain. Tempat meminta, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Allah tempat kita mengadu, tempat kita meminta. Maka pada saat kita berdoa, berarti kita sedang mengakui keagungan kemuliaan Allah dari sisi rububiyah. Kalau kita lihat dari segi tauhidul asma'i was sifat, orang-orang yang berdoa kepada Allah itu dipastikan dia sedang mengakui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang kita minta pada Allah apa? Keampunan. Berarti Allah Ghafur. Kemaafan. Berarti Allah Afu. Itu pengakuan kita terhadap nama-nama Allah. Maka pada saat kita berdoa, salah satu dari tawassul masyru', salah satu dari tawassul yang dianjurkan oleh agama, oleh Al-Quran dan Sunnah, itu adalah tawassul bil asma'i was sifat. Tawassul dengan menyebut nama dan sifat Allah. Apa yang ingin kita minta, kita sesuaikan permintaan kita dengan sebutan nama Allah tadi itu. Kalau yang kita minta adalah kasih sayang Allah, maka kita mengatakan, Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni. Kalau yang kita minta adalah rezeki, sesuaikan pula nama Allah dengan bagian rezeki yang kita minta tadi itu. Ya Razzaq, wahai yang maha pemberi rezeki, beri saya rezeki. Maka ketika Aisyah Ummul Mukminin bertanya kepada Rasulullah SAW, apa pertanyaan Aisyah? Ya Rasulullah, andaikan malam ini adalah Lailatul Qadar, apa zikir dan doa yang paling tepat untuk saya ucapkan? Apa kata Rasul? Ucapkan wahai Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh engkau maha pemaaf. Itu nama. Tuhibbul afwa, suka memberi maaf, itu sifat. Setelah disebut nama dan sifat, barulah fa'fu anni, maka maafkanlah saya ya Allah. Bukankah ini berarti menyebut nama dan sifat Allah sesuai dengan yang kita inginkan? Innaka afuun, sifat, nama, tuhibbul afwa, sifat Allah, fa'fu anni, itu doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat kita berdoa, sesungguhnya di situ ada pengakuan kita terhadap nama-nama dan sifat Allah.
Dan itu adalah bagian terpenting dari tauhid. Bagian terpenting dari akidah. Bagaimana kita harus senantiasa meyakini nama dan sifat-sifat Allah yang sangat banyak, yang tidak pernah terbatas, dan tidak boleh kita membatasi sifat-sifat Allah pada jumlah tertentu, karena memang Allah tidak pernah membatasi itu. Kita aja sebagai manusia ingin punya sifat baik sebanyak-banyaknya, masa untuk Allah kita batasi? Semua bentuk kebaikan itu menjadi sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang diceritakan oleh Al-Qur'an dan diceritakan oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pada persoalan tauhidul asma'i was sifat. Kalau terkait dengan pada tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah itu kita mengesahkan Allah dalam ibadah kita. Pada saat kita meminta hanya kepada Allah dan memang harus hanya kepada Allah. Jangan coba-coba bawa yang lain disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan tersalah dalam ibadah doa kita. Maka pada saat kita berdoa, sesungguhnya kita membuktikan keyakinan kita tentang uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya berdoa hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sedikit pun disyirikkan Allah dalam doa kita. Jangan sejajarkan yang lain dengan Allah dalam doa kita. Enggak ada yang setara dengan Allah. Wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu hanyalah untuk Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kalian beribadah atau berdoa kepada yang lain selain dengan Allah, sekaligus berdoa juga kepada Allah. Itu yang tidak dibolehkan. Ada orang yang meminta-minta kepada kiai-kiai yang sudah lama meninggal, kepada habib-habib yang kuburannya tidak pernah sepi. Kalau kita tanya, kenapa itu dilakukan? Karena akan mempercepat sampainya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam berdoa kepada Allah mesti dulu disebut nama fulan, nama fulan, nama fulan. Kalau tidak disebut, kenapa? Berarti kita mengikat kekuasaan Allah dalam mengabulkan doa dengan menyebut nama-nama ini. Inilah yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita murni hanya meminta kepada Allah tanpa membawa embel-embel yang lain. Dan itulah tauhid. Maka tauhid 3 jenis itu ada pada saat kita berdoa. Ada pengakuan kita tentang rububiyah, ada pengakuan kita, keimanan kita tentang al-asma' wa sifat, ada keyakinan kita tentang uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah disebut doa mukhul ibadah, karena inti dari ibadah sesungguhnya adalah tauhid. Bahkan kata ibadah itu sendiri, lafaz ibadah itu sendiri, di antara artinya oleh para ulama tafsir itu adalah tauhid. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Apa arti u'budu di situ? Bukankah akar kata dari ibadah? Abada ya'budu ibadatan. Sekarang ada ayat, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum. Kata ibadah di situ apa artinya? Tauhid. Sembahlah Allah saja. Tauhidkanlah Allah saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Abada ya'budu ya'buduna illa liya'budun. Apa makna ibadah di situ? Illa liyuwahhidun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan saya. Maka kata ibadah itu sesungguhnya bermakna tauhid. Bermakna tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan doa huwal ibadah, doa itulah ibadah sesungguhnya. Berarti doa itu disitulah letak tauhid, karena anasir tauhid ada semua di situ. Dalam doa ada unsur takutnya kita dengan ancaman-ancaman Allah. Berarti ada al-khauf. Dan itu bagian dari amal qalbi. Al-khauf
takut kita kepada Allah. Kenapa kita selalu berdoa kepada Allah agar dibebaskan dari nerakanya Allah? Itu khauf minan nar. Berarti kita takut dari nerakanya Allah. Kenapa kita selalu berharap untuk mendapatkan surga Allah? Ya Allah, terimalah ibadah kami. Taqabbal minna siyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana. Kita sebut itu dalam doa. Kenapa? Berarti ada harapan di situ agar kita mendapatkan surganya Allah. Berarti ada ar-raja. Maka dalam ibadah mesti ada khauf, mesti ada raja. Saat kita beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, mesti ada rasa takut kita dengan ancaman Allah sehingga kita mentaatinya. Jangan seperti orang-orang sufi. Sebagian orang sufi mengatakan selagi kalian beribadah untuk mendapatkan surga berarti tidak ikhlas. Karena masih ada harapan-harapan yang lain selain Allah. Itu kata mereka. Tidakkah kita pantas mengharapkan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul? Allah dan Rasulnya menjanjikan surga bagi orang yang taat, bagi orang yang bertakwa. Tidakkah pantas kita berharap? Lalu buat apa harapan itu disampaikan oleh Al-Quran dan hadis? Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba. Apa makna mafaza? Jannah, surga. Orang-orang bertakwa itu mendapatkan surga. Lalu tidakkah pantas kita berharap taat kepada Allah lalu dapat surga? Inilah keyakinan yang salah yang datang dari orang-orang sufi. Katanya ikhlas itu tidak boleh berharap apapun, termasuk berharap surga, berarti tidak ikhlas. Maka dalam ibadah kita mesti ada khauf, mesti ada ar-raja. Raja itu adalah harapan-harapan yang dijanjikan oleh Allah dan kita berharap untuk mendapatkannya. Sulit untuk tegak berlama-lama tarawih itu. Sampai sekian rakaat, sekian lama imam membaca, tapi kok senang-senang aja orang mengikutinya. Tidak ada yang diharapkan. Ini, maka dalam ibadah kita mesti ada ar-raja. Dan semua harapan kita semua mesti tertuju untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada tujuan-tujuan lain yang bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini saja pada poin yang pertama nampak oleh kita bahwa dalam doa ada semua anasir tauhid, ada semua anasirul ibadah. Maka pantaslah untuk dikatakan doa huwal ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau amati secara baik ibadah-ibadah yang kita lakukan, apapun ibadah kita, sesungguhnya semuanya intinya ada pada doa. Coba kita mulai dari salat. Ibadah yang paling terpenting dalam kehidupan kita adalah sholat. Dan itu yang pertama nanti akan dihisab. Adakah doa dalam sholat? Adakah doa dalam sholat? Bahkan kata sholat itu sendiri, as-salatu lughatan. Coba tengok nanti buku fikih. Buka buku fikih, tengok situ bab sholat. As-salatu lughatan ad-du'a. Salat secara bahasa artinya adalah doa. Itu secara bahasa. Maka salawat kepada Nabi, salawat itu kan jamak dari as-salat. Apa makna salawat kepada Nabi? Mendoakan Nabi agar selalu dicurahkan rahmat dan kasih sayang Allah tercurah kepada Nabi, kepada keluarganya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Apa arti yusalluna situ? Itu salat dalam bahasa doa. Ada hadis lain, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mereka semua yusalluna 'alal mutasahhirin, berdoa untuk orang-orang yang bersahur.
Sekarang dalam Ramadan itu dipaksa kita bangun di waktu sahur agar mendapatkan doa dari para malaikat itu. Bisa saja kalau sudah selesai Ramadan, entah pernah kita bangun di waktu sahur itu tak hendak. Wallahu alam, itu kita masing-masing yang tahu tentang diri kita. Tapi untuk Ramadan, mau tidak mau kita mesti bangun karena ada makan. Maka saya sering mengingatkan kalau bangun di waktu sahur, tujuannya jangan hanya untuk makan. Makan itu satu dari bagian ibadah yang ada pada waktu sahur. Tapi ada bagian-bagian ibadah yang lain seperti beristighfar, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Allah memuji orang-orang beristighfar di waktu sahur, dan Allah bersama para malaikatnya yusalluna alal mutasahirin, berdoa untuk orang-orang yang bersahur. Maka dalam ibadah sholat dari awal sampai akhir isinya hanya dua, az-zikru wa doa. Nanti saat kita ruku, saat kita sujud, duduk antara dua sujud, nanti sebelum salam, semua diisi dengan apa? Dengan doa. Maka dikatakan doa huwal ibadah, karena memang dalam semua ibadah kita isinya doa. Coba kita ambil ibadah yang lain, puasa. Ini sekarang kita sedang di bulan puasa. Bukankah kalau kita tengok hadis-hadis Nabi, rangkaian ibadah puasa, detik-detik waktu puasa kita sesungguhnya mesti diisi dengan doa. Karena itu adalah salah satu dari doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti doa huwal ibadah, karena dalam puasa kita isinya adalah doa. Dalam zakat, apa kata Allah dalam Al-Quran? Wasalli alaihim, sebelumnya khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambil zakat itu dari mereka, itu akan membersihkan jiwa mereka, akan membersihkan harta mereka dari yang bukan haknya. Wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum, doakanlah mereka yang memberikan zakat itu. Inna salataka sakanun lahum, sesungguhnya doamu itu adalah ketenteraman bagi jiwa mereka. Berarti pada saat kita memberikan zakat, sesungguhnya kita sedang berharap doa. Maka ibadah zakat intinya sesungguhnya juga ada pada doa. Coba tengok kalau kita berhenti di lampu merah, kadang-kadang kita kasih, kadang-kadang kita tidak kasih. Coba sekali-kali kasih. Dengarkan apa ucapan mereka. 2000 yang dikasih, 1 menit doanya. Semoga sehat, semoga panjang umur, tambah rezeki. 2000 yang diberi tapi doa. Bukankah itu artinya sebenarnya pada saat kita memberi, intinya adalah kita sedang mengharapkan jawaban doa itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam zakat intinya juga ada doa. Dalam haji sudah pasti jelas. Rangkaian ibadah haji berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ujung-ujungnya semuanya adalah untuk doa. Pergi ke padang Arafah, doa lagi. Nanti pergi pula berpindah ke Musdalifah, doa lagi. Lontar jumroh, doa lagi. Tawaf ifadah, doa lagi. Terakhir sekali tawaf wada, doa lagi. Semua rangkaian ibadah haji kita dari awal sampai akhir intinya adalah doa. Dengan demikian pantas hendak untuk dikatakan ad-doa huwal ibadah. Doa itulah sesungguhnya yang ibadah. Karena semua ibadah kita isinya adalah doa. Dan apa arti semua ini? Doa adalah saat di mana kita menghina diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Doa saat dimana kita mengakui kelemahan kita. Doa saat dimana kita mengakui kebesaran dan kemuliaan Allah. Maka bulan Ramadan, bulan yang benar-benar kita mengakui kelemahan kita, dan bulan dimana kita benar-benar mengakui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kemuliaan yang akan kita dapatkan. Maka amal unggulan ini mesti ini yang menjadi bagian dari hal yang terus kita lakukan. Kapan dan dimanapun kita berada, mulailah segala-galanya dengan doa. Mulailah segala-galanya dengan doa. Jangan doa itu kalau sudah bagian terakhir. Lah ndak bisa lah abu bura. Lah ponek dek membuat kojonya ndak sampai-sampai dah. Doa lah kalau tak alanya. Jadi seolah-olah doa itu kalau sudah kita tidak mampu dengan kerja kita, barulah kita kembali kepada Allah. Itu satu sikap yang salah. Yang benar adalah mulai segala-galanya dengan doa. Jadi melangkah awal itu doa. Itulah yang diajarkan oleh Nabi. Maka kita tengok juga, hampir dalam setiap gerakan kehidupan kita, mulai dari bangun sampai bangun lagi, ada doa yang diajarkan oleh Nabi. Coba, baru saja kita buka mata kita, terbangun di waktu pagi, di waktu subuh, kita awali dengan apa? Doa. Alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Langsung lisan kita menyebut nama Allah. Biasanya kalau kita sudah bangun, duduk dulu sejenak, pergi kita ke kamar kecil. Mau masuk ada ndak doanya? Ada doanya. Mau keluar? Setelah keluar ada doanya. Nanti setelah itu kena waktu subuh sudah masuk, kita pergi ke masjid. Keluar dari rumah, melangkahkan kaki keluar dari rumah, ada ndak doanya? Ada. Nanti sampai di masjid, mau masuk ke dalam masjid, ada ndak doanya? Selesai kita ibadah, keluar dari masjid, keluar ada ndak doanya? Nampak ndak oleh kita itu? Jadi ketika dikatakan doa huwal ibadah, memang seperti itu. Inti dari ibadah kita semua doa. Dan itu semua menunjukkan kelemahan kita, sekaligus pengakuan kita terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ndak ada yang harus disombongkan dalam hidup ini. Orang yang kalau hari-harinya sudah dihiasi dengan doa, hilang hasad, hilang sombong, hilang angkuh, karena hidupnya sesungguhnya adalah tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus orang yang kalau hari-harinya sudah dihiasi dengan doa, dia akan sering bersyukur. Sekecil apapun nikmat yang diberikan, dia tidak akan mengeluh. Kecil yang didapat, dia syukuri. Besar yang didapat, akan lebih kuat lagi syukurnya kepada Allah. Itu jika hari-harinya diisi dengan doa. Maka Ramadan ini mengajar kita itu semua. Itulah sebabnya satu di antara 5 ayat Ramadan isinya adalah terkait dengan doa. Itu dikarenakan oleh kedudukan doa yang sangat luar biasa dalam kehidupan beragama kita dan dalam menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Saya kira ini kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf kalau sedikit waktu agak terambil. Mudah-mudahan majelis kita majelis yang mendatangkan keberkahan, mendatangkan ilmu, dan semoga Allah memberikan kita semangat untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Semoga kita istiqamah sampai akhir hayat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sih, Sa.
ambil shower. Salam kembang. Ustaz. صلاة التراويح. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأسود وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله
فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج
وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Salatul Witr. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا
لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله